Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kepada al-mukarramun, orang-orang pilihan, insyaallah. Sini ada abang Ustaz, kakak dari Ustaz, dari dulu sekolah, dari MTS sampai sekarang tetap jadi abang Ustaz, jadi guru Ustaz. Ya, Pak Ustaz Bonin. Insyaallah beliau sebagai ketua Yayasan Irsyadul Ummah bidang pendidikan. Jadi Pak Bonin ini, Ustaz Bonin ini sebagai ketua Yayasan Irsyadul Ummah bidang pendidikan. Kemudian ada, kalau Ustaz memanggil kakak nanti ada yang salah paham, tersangkanya Ustaz ngincer adiknya lagi. Karara sama Kak Alda, beliau kakaknya Karara, Kang Reja, dan beliau sebagai ketua umum Yayasan Irsyadul Ummah. Ya. Kemudian ada Kang Wela, beliau juga dulu sebagai orang yang paling dekat dengan Ustaz. Ya, kemana-mana Ustaz selalu digandeng sama Kang Wela. Alhamdulillah. Dan Ustaz Udin, Pak Sabto, Kang Heru, Kang Asep, serta anak-anak sekalian yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa berbahagia dengan berkumpulnya kita di sini bersama orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Itu semua merupakan bentuk karunia kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa kita ungkapkan bagaimana perasaan bahagia kita ketika kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang kita cintai. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada seseorang yang paling berhak untuk kita cintai, orang yang paling berhak untuk kita berikan kecintaan terbesar kita, yaitu ada momen spesial yang akan kita lewati malam ini, yaitu hadirnya dua orang pengantin baru yang mudah-mudahan kita doakan dan kita ikut berbahagia, bisa ikut berbahagia dengan kebahagiaan Pak Sabto dan teman-teman semua. Dan Ustaz sebagai
Kalau untuk Pak Sabto mungkin Ustaz di sini sebagai apa? Sebagai teman, sebagai orang tua di sini, sebagai guru mungkin, sebagai kakak. Berarti Ustaz ada kewajiban untuk memberikan masukan, memberikan nasihat, terutama di momen-momen yang memang dibutuhkan nasihat dari orang tua. Nah, hanya beberapa patah kata mungkin yang ingin kita sampaikan di kesempatan ini. Nasihat ini dikhususkan untuk Ustaz pribadi, kemudian khusus juga untuk Kang Sabto, dan mudah-mudahan bisa diambil nasihat ini untuk yang lainnya, untuk Pak Heru, Ustaz Bonin, Kang Wela, dan salah satu teman kita yang insya Allah akan menyusul dalam waktu yang tidak lama lagi insya Allah. Karena sebetulnya Ustaz berusaha untuk menikahkan itu Kang Reza sama Kang Sabto. Beliau sedang lomba, ternyata Kang Sabto menang. Insya Allah nanti Kang Reza nyusul ya. Apa katanya kawan? Mau milih salah satu Ahmad? Kang Reza ini insya Allah penuh pertimbangan. Beliau selalu nanya sama Ustaz tadi, kalau yang ingin jadi istrinya Kang Reza nanti seleksinya sama Ustaz. Ketat kan seleksinya. Baik. Hanya ada satu hal yang ingin saya sampaikan, terutama untuk Ustaz pribadi dan untuk Pak Sabto. Ketika kita menjadi seorang lelaki, ada yang lelaki di sini? Laki-laki itu nanti ketika mereka menikah, seperti yang belum lama ini dilakukan Pak Sabto. Seorang laki-laki ketika mereka menikah, maka dengan menikahnya seorang lelaki, mereka sedang menyatakan diri. Mereka menyatakan diri betul-betul akan menjalankan tanggung jawab mereka sebagai seorang pemimpin keluarga. Karena laki-laki itu nanti akan menjadi pemimpin keluarga. Laki-laki itu pemimpin. Dan ketika mereka menjalankan ijab qabul, melakukan pernikahan dengan seorang wanita, maka laki-laki itu sedang menyatakan bahwa dirinya berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada semua bahwa dia betul-betul akan menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang pemimpin bagi keluarganya, terutama istri dan anak-anaknya nanti. Sebagaimana tadi yang disampaikan Pak Udin, di dalam surat An-Nisa ayat ke-34, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa laki-laki adalah sebagai pemimpin, terutama bagi kaum wanita, bagi istri-istrinya.
Kan Allah bilang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi istri-istrinya. Jadi yang bilang istri-istrinya bukan Ustaz ya. Kamu ini jangan protes sama Ustaz ya. Yang bilang istri-istrinya itu Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bilang ar-rijalu qawwamuna 'alal mar'ah. Laki-laki pemimpin bagi seorang wanita, bukan. Tapi laki-laki pemimpin bagi an-nisa. An-nisa itu jamak dari mar'ah, istri-istrinya. Ya, nanti ini mah pembahasan itu mah nanti ya. Nanti. Pembahasan itu mah nanti. Sekarang yang ingin kita bahas, yang ingin saya sampaikan, terutama untuk pasangan, apa sih tanggung jawab yang besar, tanggung jawab pokok yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin keluarga? Sebagai seorang laki-laki sebagai pemimpin keluarga itu memiliki tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang pokok yang harus dia jalankan ketika menjadi seorang suami. Apa tanggung jawab pokok yang harus dijalankan oleh seorang suami terhadap istri dan anak-anaknya nanti? Paling tidak ada dua tugas, dua tanggung jawab pokok yang harus betul-betul dijalankan oleh seorang laki-laki sebagai suami terhadap anak-anak dan istri, terhadap keluarga. Ada berapa tanggung jawab pokok yang harus dijalankan oleh seorang suami? Ada dua. Insyaallah. Ahlan wa sahlan. Ada Kang Ardi. Kang Ardi ini ketua Yayasan Irsyadul Ummah bidang sosial. Dengan istri beliau, Tante Debbie, Tante Deborah Damarian. Jadi ada berapa tadi tanggung jawab pokok seorang suami yang harus dia jalankan ketika menjadi seorang suami? Ada dua. Apa itu? Nih, perhatikan bagi laki-laki, catat baik-baik laki-laki karena nanti harus menjalankan tanggung jawab ini ketika menjadi seorang suami. Mau jadi suami kan? Juan baik mau jadi seorang suami kan nanti? Gak tahu. Gak lagi lain. Kalau Juan ditanya pasti jawabannya gak tahu. Berarti nanti mau jadi suami gak? Insya Allah. Maka catat baik-baik. Ini tanggung jawab yang nanti akan kita jalankan ketika kita menjadi seorang suami. Ini tanggung jawab yang paling pokok yang harus kita jalankan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, tanggung jawab seorang lelaki ketika dia menjadi suami adalah berusaha memberikan kecukupan nafkah kepada istri dan anak-anaknya atau keluarganya. Apa yang pertama tanggung jawab seorang suami yang harus dia jalankan? Memberikan nafkah, memberikan kecukupan nafkah untuk istri-istrinya. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut laki-laki sebagai pemimpin bagi istri-istrinya, Allah memberikan alasan. Apa yang membuat laki-laki itu dijadikan pemimpin? Apa yang membuat laki-laki dijadikan pemimpin? Alasannya apa? Kenapa laki-laki boleh dan bisa dan berhak menjadi pemimpin bagi wanita? Apa alasannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa
laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Kenapa? Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi Allah memberikan alasan kenapa laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita. Yang pertama kata Allah, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah sudah memberikan kelebihan kepada laki-laki di atas perempuan. Ada hal-hal yang memang Allah hanya berikan kepada laki-laki dan tidak diberikan kepada perempuan. Itu yang pertama yang membuat laki-laki pantas atau dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk perempuan. Tadi yang pertama apa? Alasan kenapa laki-laki Allah jadikan pemimpin bagi perempuan, karena Allah memberikan sesuatu kelebihan yang tidak diberikan kepada perempuan. Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki yang tidak Allah berikan kepada perempuan. Itu yang pertama alasan. Yang kedua, alasan kenapa laki-laki menjadi pemimpin bagi wanita, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki itu bertanggung jawab. Dialah yang Allah berikan tanggung jawab untuk meninfakkan harta mereka untuk memberikan nafkah kepada istri-istri dan anak-anak. Jadi paham kenapa laki-laki dijadikan pemimpin oleh Allah? Alasannya di dalam ayat itu Allah sebutkan, yang pertama, laki-laki memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh wanita. Yang kedua, laki-laki adalah orang yang diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk menafkahi istri. Sehingga kalau ada laki-laki yang tidak bisa atau tidak mau memberikan nafkah kepada istrinya dengan sengaja, maka dia tidak pantas menjadi pemimpin bagi perempuan. Maka ingat, pertama tugas atau tanggung jawab pokok laki-laki terhadap istrinya apa? Memberikan kecukupan nafkah. Dia harus menjadi orang yang bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri. Makanya kalau nanti kita menikah laki-laki, kita harus sadar bahwa kita yang bertanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan nafkah anak-anak dan istri-istri kita. Maka jadi laki-laki harus rajin, karena dia yang nanti akan bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri. Kalau yang hebat, laki-laki yang hebat, ketika dia menikah, dia bilang sama istrinya, wahai istriku sayang, hari ini kita telah menikah, maka menjadi tanggung jawab saya untuk memberikan nafkah kepada dirimu. Kalau bisa, kamu sudah nggak usah kerja, tinggal saja di rumah kamu. Karena memang yang bertanggung jawab untuk bekerja, mencari nafkah, mencukupi kebutuhan istri itu siapa? Laki-laki. Ingat ya, mencukupi kebutuhan. Sekedar cukup untuk yang dibutuhkan, itu namanya mencukupi kebutuhan. Kebutuhan pokok itu apa saja sih? Ya, makan, pakaian, tempat tinggal. Kalau itu sudah cukup, yang lain-lain itu bukan kebutuhan namanya, tapi kelebihan. Saya tidak tercukupi, Ustaz. Kenapa? Suami saya nggak pernah beliin saya emas. Itu bukan kebutuhan ya. Apalagi minta dibeliin emas 10 kilo. Saya bilang apa kemarin? Kalau ada suami beliin kalung istrinya 10 kilo, itu bukan sayang, itu nyiksa. Kalau istrinya disuruh pakai kalung 10 kilo, ya nyiksa ya.
Jadi yang pertama, tanggung jawab pokok seorang suami terhadap keluarganya itu apa? Berusaha memberikan kecukupan nafkah. Ini yang pertama. Berusaha untuk mencari rezeki agar tercukupi rezeki keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tanggung jawab seorang suami terhadap keluarga? Tanggung jawab seorang suami, dan ini adalah tanggung jawab yang lebih berat dan lebih pokok dari yang tadi dibacakan oleh Bang Haikal, surat At-Tahrim ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang beriman, terutama laki-laki, pemimpin keluarga, suami, diperintahkan, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk menjaga keluarganya, menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Ini tanggung jawab seorang suami. Tanggung jawab laki-laki ketika dia menikah, maka dia harus bertanggung jawab untuk keselamatan diri dan keluarganya dari api neraka. Ini tanggung jawab. Maka seorang suami ketika menikah, dia harus berusaha untuk mendidik dirinya dan keluarganya agar bisa sama-sama menjadi orang-orang yang bertakwa untuk bisa selamat dari api neraka. Kalau ada suami yang tidak ngeh dengan pendidikan istrinya, tidak open dengan kesolehan istri dan anak-anaknya, itu suami yang tidak bertanggung jawab. Kalau ada suami istrinya tidak menutup aurat, istrinya tidak sholat, istrinya tidak ngaji, dia diam saja, maka itu suami yang tidak bertanggung jawab. Karena tanggung jawab suami yang kedua yang paling pokok itu adalah berusaha menjaga diri dan anak istrinya dari api neraka. Sekarang saya tanya, untuk tanggung jawab pertama seorang laki-laki, yaitu memberikan rezeki, kecukupan nafkah kepada anak istrinya, ini sudah ada jaminan belum dari Allah? Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, menciptakan manusia, maka semuanya sudah ada jatah rezeki yang Allah berikan. Berapa banyak ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk, rezeki anak dan istri kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum." Allah yang akan menjamin rezeki kita dan anak istri kita, kata Allah Subhanahu wa taala. Berarti tanggung jawab pertama itu sudah ada jaminan dari Allah, tinggal kita berusaha semampu yang kita bisa lakukan. Pasti Allah akan cukupi. Yang penting ada usaha. Allah akan cukupi kebutuhan kita dan anak istri kita. Yang penting kita berusaha. Pertanyaannya, adakah ayat atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan jaminan untuk tanggung jawab yang kedua dari seorang suami? Ada nggak jaminan dari Allah bahwa kita dan anak istri kita akan selamat dari api neraka? Adakah jaminan dari Allah bahwa kita akan bisa menyelamatkan anak dan istri kita dari api neraka? Tidak. Maka seharusnya seorang laki-laki ketika hendak menikah atau ketika menikah, dia memikirkan bagaimana besarnya tanggung jawab yang ada pada dirinya, terutama tanggung jawab yang kedua, yaitu bisa menyelamatkan dirinya dan anak istrinya dari api neraka. Maka dia harus berusaha betul-betul mendidik diri untuk menjadi orang yang bertakwa, dan berusaha untuk mendidik anak dan istrinya agar juga menjadi orang yang bertakwa. Jadi mungkin itu pesan. Jadi Ustaz, sebagai seorang laki-laki, kita adalah pemimpin yang punya tanggung jawab besar,
dan dua tanggung jawab ini harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab pertama, kita harus berusaha untuk memberikan kecukupan nafkah untuk anak istri kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan menelantarkan anak istri kita, sengaja menelantarkan anak istri kita. Yang kedua, kita punya tanggung jawab untuk berusaha menjaga diri dan anak istri kita dari api neraka. Caranya bagaimana? Caranya dengan memberikan pendidikan yang baik kepada anak istri kita, membimbing mereka agar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pesannya dua kali sebagai tanggung jawab seorang laki-laki untuk keluarganya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankannya, insyaallah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.